Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang materi kimia inti. Sebelum itu, perkenalkan kita dari kelompok 7 yang beranggota Muhammad Hanafi, Siti Aminatul Zuhro, Nurul Fatin, dan Ambari Gusti Salsabilah. Nah, pada materi kimia inti kali ini itu terdapat 8 materi, yaitu sifat reaksi inti, stabilitas inti, radioaktivitas alami, transmutasi inti, fisi inti, fusi inti, penggunaan isotop, dan dampak biologis dari radiasi. Pengertian dari kimia inti adalah ilmu yang mempelajari sifat dan perilaku inti atom serta proses yang terjadi di dalamnya. Kimia inti melibatkan studi tentang inti atom, partikel subatom, dan interaksi di antara mereka. Inti atom terdiri dari proton dan neutron yang terikat secara kuat oleh interaksi nuklir. Proton memiliki muatan positif, sedangkan neutron tidak memiliki muatan. Partikel subatom lain yang berperan dalam kimia inti adalah elektron yang mengorbit di sekitar inti atom. Yang ketiga adalah radioaktivitas alami. Radioaktif alamiah atau naturally occurring radioactive material atau NORM adalah bahan-bahan radioaktif yang muncul atau ada secara alami dari alam. Paparan oleh NORM umumnya diakibatkan oleh aktivitas manusia, semisal pembakaran batu bara, pembuatan dan penggunaan pupuk, serta produksi minyak dan gas bumi atau migas. Radiasi bisa berasal dari alam maupun hasil buatan manusia. Contoh radiasi alamiah adalah sinar matahari, radiasi dari material yang berasal dari dasar bumi ataupun radiasi dari dalam tubuh makhluk hidup. Sedangkan contoh radiasi buatan adalah sinar X yang digunakan di rumah sakit dan peralatan logging di sumur migas. Bahan radioaktif bersifat tidak stabil dan berkurang dari waktu ke waktu atau waktu paruh. Memancarkan radiasi ionisasi. Jika radiasi memapar organ atau jaringan tubuh, bisa terjadi kerusakan biologis kepada yang bersangkutan atau bisa terjadi kerusakan biologis pada keturunan atau anak yang terpapar tersebut, meningkatkan resiko terkena kanker atau cacat lahir. Nomor 4 adalah transmutasi alami. Transmutasi adalah reaksi perubahan suatu inti atom berubah dan menjadi inti yang lain ataupun isotopnya. Reaksi transmutasi dapat berlangsung dengan dua cara, yaitu secara alami dan secara buatan. Transmutasi alami adalah perubahan inti atom yang berlangsung secara spontan. Peluruhan alami terjadi pada unsur yang tidak stabil atau radioisotop.
untuk dapat menjadi unsur yang stabil dengan cara pelepasan neutron ataupun pengikatan proton. Transmutasi alami meliputi peluruhan alfa, peluruhan beta positif, peluruhan beta negatif, dan peluruhan gamma. Kemudian yang kedua, transmutasi buatan. Transmutasi buatan adalah perubahan inti atom yang sengaja dilakukan oleh manusia di dalam sebuah reaktor. Dilansir dari situs Badan Tenaga Nuklir Nasional, transmutasi buatan pertama kali dilakukan oleh Ernest Rutherford, yaitu seorang ilmuwan asal Inggris pada tahun 1919. Rutherford menemukan bahwa transmutasi dapat terjadi jika suatu inti atom ditembak oleh partikel. Namun, partikel tersebut harus memiliki energi yang cukup untuk masuk ke inti atom, sehingga digunakan akselerator untuk mempercepat partikel. Transmutasi buatan dilakukan untuk membentuk unsur baru dan juga untuk menghasilkan energi. Fisi inti. Nah, apa sih fisi inti itu? Fisi inti adalah proses pemecahan inti atom yang kompleks menjadi dua atau lebih inti atom yang lebih kecil, disertai dengan pelepasan energi yang signifikan. Proses fisi inti umumnya terjadi pada inti atom yang sangat besar, seperti uranium-235 atau plutonium-239. Ketika inti atom tersebut menyerap sebuah partikel subatom atau ditumbuk oleh neutron dengan energi yang cukup tinggi. Ketika inti atom yang besar mengalami fisi, inti tersebut terbagi menjadi dua inti yang lebih kecil, disebut inti fisi. Selain inti fisi, beberapa neutron tambahan juga dapat dilepaskan selama proses ini. Proses fisi inti biasanya diikuti oleh pelepasan energi dalam bentuk radiasi termal atau panas, dan energi kinetik partikel yang dihasilkan. Seperti pada gambar, fisi inti adalah dasar dari reaksi berantai dalam pembangkitan energi nuklir dalam reaktor nuklir. Ketika neutron mengenai inti uranium-235 ataupun plutonium-239, reaksi fisi inti terjadi dan melepaskan neutron tambahan yang dapat memicu fisi inti pada inti atom lainnya dan membentuk reaksi berantai yang berkelanjutan. Proses ini dapat menghasilkan jumlah energi yang sangat besar dalam bentuk panas yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dalam pembangkitan tenaga nuklir. Fusi inti. Nah, apa sih fusi inti itu? Fusi inti adalah proses penggabungan inti atom yang sangat ringan menjadi inti yang lebih berat, disertai dengan pelepasan energi yang besar. Dalam reaksi fusi inti atom yang mendekati satu sama lain harus melewati penghalang elektrostatik yang sangat kuat karena muatan positif pada inti atom. Untuk mengatasi penghalang ini, diperlukan suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Nah, seperti pada gambar, proses fusi inti terjadi di inti bintang termasuk matahari, di mana suhu dan tekanan yang sangat tinggi dihasilkan oleh gravitasi dan energi nuklir. Di dalam inti bintang, inti atom hidrogen atau proton bergabung untuk membentuk inti helium melalui serangkaian reaksi fusi inti yang kompleks. Reaksi fusi inti menghasilkan energi yang sangat besar dalam bentuk cahaya dan panas, dan memberikan sumber energi yang mendorong cahaya dan panas matahari tersebut.